Ada tamu Abi, ada tamu. Silakan Abi. Ya, Salam, Intan. salam Kak Marsha. Aisyah. Intan, Ya, Intan. Salam, salam. Enggak, tadi Intan lihat Kak Aisyah di sini. oh begitu. Oke. Mm-mm. Ya Intan kan juga dulu Islam ya. Cuma kan kalau Intan jalurnya itu kan Abi udah sering Intan ceritain. Jadi kalau Ya, Intan kan jalurnya penelitian ya, simbol-simbol satanik itu kenapa dipakai oleh orang Islam gitu, oleh ajaran ini gitu, terutama kubu hitam dan Ya, bulan Shalom Mbak Intan. Sorry aku baru dengar. tadi Intan kan nyari ke Marcel loh. Oh iya, ya Abi udah pernah ini ya, satu koma sama Mbak Intan. Udah ya seru. pernah dengar. Iya, yang poin-poinnya saja Mbak Intan. Tolong ditunjukkan pertanyaannya buat umat Islam dijawab. Kenapa simbol-simbol satanik yang 4000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada, kenapa kalian teruskan? Itu pertanyaan. Contoh, salah satu simbol yang tertinggi ada di Masjid Nabawi, ya, bulan sabit berbentuk tanduk itu, kenapa ada di Mekah? Itu tanyakan sama ulamamu. Ya. Pamit dulu sama Abi dulu kalau misalkan Mbak Intan mau menunjukkan itu. Permisi ya Abi. Intan permisi. Biar Minta tolong Abi dibesarkan biar ini. ah, biar ini loh, kalau Intan tujuannya biar oten-oten ini tidak mudah meninggalkan Tuhan Yesus ya. Biar tahu bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus lalu masuk ke server RT6 ini, mereka justru meninggalkan kuasa terang menuju kuasa kegelapan ya. Dan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Mesopotamia ya teman-teman. Karena Intan itu ikut Tuhan Yesus itu melalui jalur penelitian, tidak belajar Alkitab terlebih dahulu awalnya. Jadi Intan ingin tahu kenapa simbol-simbol satanik ini digunakan oleh RT6. Pertama kita lihat ya, ini artefak dari peradaban Mesopotamia. Itu simbolnya bulan sabit, bintang Venus atau Istar ya, atau Inanna terus matahari. Jadi bulan sabit itu simbol dewa Sin atau Nana, Venus itu simbol dari Istar atau Inanna, sedangkan matahari itu simbol dari Samas atau Utu. Dan ini dipuja ketika simbol ini menyimbolkan itu ada di dalam naga teman-teman. Jadi mewakili roh naga. Nah kita tahu ya naga besar atau ular tua ini adalah simbol satanik atau iblis. Itu tertulis di Wahyu 12 ayat 9. Ya terus dari mulut naga itu keluar 3 roh setan, itu tertulis di Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Nah inilah 3 roh setan ini teman-teman, simbolnya adalah bulan sabit, bintang Venus atau di Yesaya 14 ayat 12 itu Helel Ben Sahar, yaitu ejekan kepada Raja Babel ya. Nah Raja Babel ini kenapa diejek seperti itu? Karena menyiratkan atau mewakili iblis ini teman-teman. Nah kita lihat artefak Kuduru ya yang mewakili simbol 3 simbol ini adalah naga atau ular teman-teman. Permisi dulu ya Abi. Ya, Nah inilah artefaknya ya teman-teman. Ada simbol bulan sabit, bintang Venus tadi atau Helel Pensar dan matahari. Nah ini persoalannya ini disembah di mana? Nah ini disembah di kuil yang kita tahu di dalam Yesaya 14 ayat 12 dan kita tahu di sebentar ya Yesaya ya kalau nggak salah Yesaya ya terus di kejadian kalau nggak salah kejadian 11 atau berapa ya itu yang kita sebut dengan Tower of Babel. Jadi ini disembah di kuil-kuil Sigurat ya teman-teman. Nah untuk Babel ini namanya Sigurat Etemenanki, kalau untuk Sumeria dan Huria
itu namanya sigurat Ur. Nah, kita lihat kuil siguratnya teman-teman, dan itu ternyata kuil sigurat adalah kuil kubus hitam teman-teman. Kita lihat kuil kubus hitam atau kuil sigurat. Mendadak sulit ya. Inilah yang dimaksud dengan Tower of Babel teman-teman, atau sigurat etemenanki atau kuil kubus hitam. Itu ada di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, dan itu tempat kediaman bagi roh-roh jahat menurut Rasul Yohanes, ya, itu tertulis di Wahyu 18 ayat 2 teman-teman. Dan ini sesuai ya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, kemudian di era modern ini apakah simbol-simbol ini tetap digunakan? Ya, karena semua ini adalah hubungannya dengan 7 iblis besar, atau kalau di dalam Alkitab itu kepala si naga ini memiliki 7 kepala ya, yang disimbolkan sebagai bintang yang jatuh ya teman-teman, dilemparkan ke bumi. Nah, inilah sigilnya dulu, kita perkenalkan sigilnya dulu, atau 7 iblis besar ya, antara lain Is Azazel nanti. Sebentar teman-teman, kok belum ditransfer ya. Kita lihat sigil ini dulu ya teman-teman. Ini nanti ke kubus hitam teman-teman larinya. Inilah sigil Satan, atau yang sekarang digunakan sebagai satanik global, selalu membawa-bawa simbol bulan sabit ya teman-teman. Tetapi nanti pusatnya bukan bulan sabit teman-teman. Kita lihat teman-teman, kok hal ini bisa sama dengan yang ada yang digunakan oleh RT6 atau Islam ya teman-teman. Ini kok masih digunakan seperti itu. Intan perlihatkan towernya dulu ya, atau menara jam. Sebentar guys ya. Ini kenapa simbol kubus hitam ya, simbol bulan sabit ini kok digunakan oleh ajaran ini gitu, masih dipertahankan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Intan katakan kubus hitam ini kan sebenarnya kalau di satanik internasional ini sigil of Satan. Kita lihat sigil of Satan teman-teman, atau sigil Saturnus ya. Kita lihat sigil Saturnusnya dulu. Ini teman-teman. Nah, kita lihat inilah Saturnus adalah salah satu sigil Azazel atau iblis Azazel teman-teman. Coba diperhatikan ya. Ini Saturnus. Nanti larinya ke kubus hitam. Nah, sigil Azazel itu bisa dilihat di Imamat 16 ya teman-teman. Iblis Azazel bisa dilihat di Imamat 16, yaitu sebagai simbol dari kambing yang dilepas ke padang gurun. Nah, kita lihat teman-teman sigil Azazelnya. Ya. Inilah sigil Azazel, dan Azazel adalah sigil of Saturnus tadi ya. Kita lihat Saturnus itu sigilnya apa? Ini teman-teman, kubus hitam. Ini digunakan sampai saat ini oleh seluruh satanik global. Jadi bukan cuma di Mekah ya teman-teman, itu menyebar ke seluruh pemujaan-pemujaan kepada iblis teman-teman. Bukan cuma di Mekah kubus hitam ini, tetapi ada di pusat-pusat pemujaan-pemujaan kepada iblis. Bahkan kuil dari Freemason, kuil Illuminati, kuil Satan, semuanya simbolnya adalah kubus hitam. Artinya kubus hitam ini sebenarnya pemujaan kepada para iblis ya, para setan, yang pusatnya adalah Azazel. Jadi Azazel ini memiliki 2 sigil teman-teman, yang disimbolkan dengan Saturnus dan matahari. Ya, makanya wajar di Wahyu 12 ayat 1 bulan sabit justru diinjak oleh perempuan, ada di bawah kaki. Nah, kita mirroring ke Kejadian 3 ayat 15. Ya, simbol bulan sabit ini sebenarnya adalah pemujaan kepada si ular ya, atau si iblis atau Satan teman-teman. Nah, inilah artinya ya teman-teman, dari berbagai huruf ya. Jadi bulan sabit adalah dewa ular.
atau si Satan atau si iblis yang tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 9. Ya, dan si naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bumi, ia dilemparkan ke bawah bersama malaikat-malaikatnya. Dan inilah simbolnya teman-teman. Ini diperkenalkan ke huruf-hurufnya. Aum, Olo SWT, dan semua huruf Tian, yaitu ini semua menyeluruh. Makanya ada tertulis yang menyesatkan seluruh dunia. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa si jahat sudah menguasai dunia. Dan inilah pemujaan kepada berhala, dan di balik berhala-berhala itu sebenarnya adalah iblis. Makanya di 1 Tawarid 16 ayat 26 dikatakan bahwa Allah segala bangsa-bangsa adalah berhala. Dan di balik berhala itu adalah tadi simbol-simbol bulan sabit, ya, bintang Saturnus dan sebagainya yang dipuja di kuil yang namanya kuil Zikurat atau kuil kubus hitam. Jadi kuil kubus hitam adalah tempat kediaman bagi roh-roh setan, roh-roh jahat, ya, roh-roh iblis teman-teman. Dan itu jelas tertulis di Sahih Muslim 5030 bahwa orang yang sholat menghadap Jazirah Arab itu menyembah setan-setan. Silakan dicek sendiri Sahih Muslim 5030. Ya, itu dari hadis sahih ya teman-teman. Jadi orang yang sujud ke Jazirah Arab itu menyembah setan-setan. Itu tertulis sendiri di data mereka, bukan dari data kita. Makanya pendamping mereka dari golongan jin dan setan-setan itu juga tertulis di data mereka Sahih Muslim 5034 dan 5035. Sehingga karena ada persekutuan dengan bangsa setan akan berakhir dengan sakaratul maut. Itu tertulis di Kaf ayat 19, dicabut nyawanya oleh para malaikat maut di As-Sajdah ayat 11. Sedangkan sakaratul maut arti sebenarnya adalah dimakan iblis. Dan seluruh malaikat maut adalah para malaikat utusan iblis Abaddon atau Apollyon. Itu tertulis di Wahyu 9 ayat 7-11. Jadi sakaratul maut artinya dimakan iblis. Itu akibat ada persekutuan dengan bangsa setan atau iblis. Itu dari Intan Abi. Silakan kalau yang mau bertanya. Ya, silakan. Jangan panas dan tersinggung. Iya, jadi aku tambahin sedikit boleh ya, Abi ya. Kenapa ya? Kenapa kita, meskipun kita nggak mungkin mengimani ajaran ini ya, tapi kenapa kita perlu tahu? Tujuannya cuma satu, buat teman-teman Kristen ya yang awam itu perlu, supaya apa? Nanti kalau ada tawaran duniawi, cowok ganteng, cewek cantik, kedudukan, jabatan yang akan membuat kalian ke situ, kalian sudah tahu dasarnya apa sih isinya, kan itu tujuan kita cuman itu ya, kita kasih tahu dasarnya. Sebelah itu begini loh, sebelah itu meneruskan ajaran satanik, buktinya sudah jelas ya. Dan yang memang hebatnya Tuhan Yesus itu sudah bilang ya, nanti akan ada yang murtad mengikuti penyesat-penyesat dan ajaran setan-setan. Makanya saya nggak kaget sekelas Angelina Sondak itu S2 loh, Bella Safira S1 ya, Dr. Richard Lee ya, siapa lagi. Dan saya yakin mereka pindah itu nggak pernah tahu isi Alkitab. Tuhan Yesus bilang apa sebelum ajaran ke abad ke-7 ini datang? Kita buka ya. Sebelum ajaran abad ke-7 datang, Tuhan Yesus sudah kasih kisi-kisi, sudah kasih warning. Ya, tolong Mbak Intan dibacakan 1 Timotius 4 ayat 1 itu Tuhan Yesus bilang apa? Ini soalnya nggak pakai apa sih yang tablet, Kak. Ini kan Oke, Pak Martin bisa tolong dibacakan saja apa kata Tuhan Yesus sebelum ajaran abad ke-7 atau ajaran setan ini datang? Ini hebatnya Tuhan Yesus loh. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius
Yes. Ya, jadi ini buat teman-teman. Timotius Ya. 4 ayat 1, perikopnya tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Tuh. Ini ajaran setan itu belum datang, abad ke-7 belum datang, belum ada. Tuhan Yesus sudah kasih kisi-kisi, sudah kasih bongkaran, contekan ya. Pertanyaannya, betulkah ajaran abad ke-7 itu berkompromi dengan setan? Yes. Karena di dalam Alkitab, ya, kitab-kitab yang sebelumnya, setan, iblis, jin itu dibinasakan. Sekali lagi, kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil, dan Zabur itu membinasakan setan, iblis, jin, dan kawan-kawan. Bukan malah diajak kerjasama. Coba dibacakan dulu Mbak Intan. Ya, apa kata Alkitab? Apakah setan, iblis, dan lain-lain itu dibikin sekutu atau coba tolong bacakan. Ini supaya teman-teman tahu ya. Jadi kalau misalkan dibilang Tuhannya sama kok, enggak, Tuhannya beda. Kalau Tuhannya abad ke-7 itu bersekutu sama setan. Kalau Tuhan kita malah membinasakan setan, iblis, dan kawan-kawan. Tolong Mbak Intan, thank you. Dicatat ya teman-teman. Ya, Tuhan Yesus itu jelas ya datang itu untuk Membinasakan iblis dan setan. Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Intan bacakan 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Loh, sudah jelas. Kalau Tuhan yang benar, pasti iblis, setan, jin, dan kau itu dibinasakan. Itu Tuhan yang benar. Ya. Jelas ya, pelan-pelan ya. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah menuliskan bahwa iblis, jin, setan, dan itu dibinasakan. Tapi apa kata abad ke-7 datang? Apakah dia membenarkan? Enggak. Abad ke-7 ini ya datang untuk melanggar kitab sebelumnya. Contohnya salah satu ini. Di kitab sebelumnya itu dibinasakan iblis yang jahat-jahat. Dia datang malah apa? Malah dipelihara. Di mana ayatnya? Tolong Mbak Intan bacakan sekalian Iqra supaya teman-teman 400 orang tahu bahwa Mbak Intan itu memang bisa Iqra. Ya, dengan apa nada-nadanya. Silakan Mbak Intan. Apakah benar? Ya, Benar. cuman Tuhannya Islam yang bersekutu sama iblis, setan, dan kawan-kawan jin dan jenglot. Kita lihat. Ini perbandingan ya. Tadi dibacakan di dalam Alkitab, iblis, setan itu dibinasakan. Itu dalam Alkitab. Kita lihat di dalam Al-Quran, sama-sama dibinasakan atau malah berlangkulan. Diajak kerjasama, dipelihara. Kita lihat, ini nggak pernah baca sih. Kita buka surat Al-Anbiya 82. Apa yang dilakukan Allahnya dengan setan ini? Dibinasakan atau malah diapain? Kita lihat surat Al-Anbiya 82. Tolong dibacakan Iqra dengan merdu Mbak Intan. Thank you Mbak Intan. Intan buka dulu ini online-nya Iya. ada iklannya soalnya. Ini ruang publik teman-teman. Jadi kita bernarasi itu harus punya dasar yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, tentang mau terima tidak terima bukan wewenang kita lagi, urusan masing-masing. Ya. Itu. Dan bacakan ya. Silakan. Thank you. Pasien lagi, itu ada pasien lagi Kak. Oke, sabar dulu Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sayatini mayakhusuna lahu wa ya'maluna amalan tunazalik wa kunna lahum hafidin. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Gimana ini? Katanya
Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau membenarkan tuh at least sama. Sepakat ya teman-teman. Ini kok malah yang kitab sebelumnya dibinasakan si setan, jin dan kawan, ini kok malah dipelihara. Itu bukan kata saya. Permasalahannya umat Islam yang ada di TikTok ini nggak pernah baca Quran yang ngaku-ngaku Islam. Ya, yang hebatnya lagi, ya, bahwa Allahnya itu mengutus utusan yang bernama siapa teman-teman? Allah mengutus siapa? Setan-setan. Enggak, selain kan Muhammad kan jadi utusan, Rasul kan? Rasul adalah utusan, betul? Nah, selain Rasulullah ya Nabi Muhammad, siapa lagi yang jadi Rasul? Ternyata setan juga menjadi Rasul. Ini umat Islam nggak tahu. Tolong dibacakan Mbak Intan, surat Maryam 83. Surat Jadi Maryam. Rasul mereka itu selain ada Nabi Muhammad, ada setanullah juga. Sama-sama Rasul jabatannya. Silakan Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna arsalna sayatina alal kafirina ta'usuhum asa. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang. Berarti Rasul enggak. Allah kan mengutus Nabi Muhammad. Dia Rasul, berarti setan juga Rasulullah. Ya ini yang orang Islam nggak pernah tahu. Jadi susah untuk menerima narasi kita dengan dalil karena nggak pernah baca. Ya, setan itu ikut andil paling besar di dalam kehidupan umat Islam. Sekali lagi, syaitan itu ikut andil terbesar di dalam kehidupan pribadi-pribadi umat Islam. Gimana? Karena memang setan itu mengalir di dalam darahnya umat Islam. Ini yang umat Islam nggak pernah dikasih tahu sama ustadznya. Tertulis di mana? Mbak Intan bacakan bahwa darah setiap umat Islam itu dialiri syaiton. Tolong dibacakan Mbak, dalilnya disebutkan juga ya. Sahih Bukhari, banyak loh. Sahih Bukhari, Abu Daud, Sahih Muslim. Ini pertanyaan umat Islam kenapa nggak pernah tahu? Hah? Makanya saya nggak kaget kalian naik-naik kesurupan, kesetanan. Saya nggak kaget, saya baca ayat-ayat itu, dalil-dalil itu. Bagaimana kalian bisa tahu sementara ustadzmu menyembunyikan semua dalil itu? Tolong dibacakan Mbak. Tirmizi 1092. Ini tertulis di salah satunya Sahih Bukhari. Iya, Bukhari, Tirmizi, Sahih Muslim. Banyak loh. Heran saya. Sebanyak itu kenapa umat Islam nggak pernah baca? Heran saya. Bahwa darahnya itu dialiri setan. Intan bacakan, ini tertulis tadi yang Kak Aisyah katakan, Sahih Bukhari 3281 dan Sunan Abu Daud 4994, tertulis seperti ini teman-teman. Ya, diriwayatkan Anas bin Malik atau Safiyah bin Huyai, ya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Coba, itu dalilnya bukan cuma satu teman-teman. Di Sahih Bukhari ada beberapa, di Sahih Muslim ada beberapa, di Abu Daud ada beberapa, di Tirmizi ada beberapa. Pertanyaannya, umat Islam kenapa nggak ada yang tahu? Makanya kalau disuruh baca jangan males. Mana Pak Ustadznya ini? Apa tugasmu Tat? Umatmu nggak ada yang tahu bahwa darahnya tercampur sama setan, termasuk Anda Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadznya? Bagaimana kalian bisa mengeklaim bahwa Islam itu kebenaran, sementara isinya kalian nggak pernah tahu Islam? Ya, makanya jelas ya Mbak Intan. Jadi perbedaannya sudah jelas ya. Sebentar Mbak Intan. Ya sebentar. Perbedaannya sudah jelas ya, saya runut ya. Bahwa di ajaran kitab-kitab sebelumnya tertulis
Iblis, setan, jin itu dibinasakan. Ayatnya sudah dibacakan Mbak Intan. Itu kitab-kitab sebelumnya. Injil, Taurat, ya, Zabur. Itu menolak. Tidak ada sepakat dengan iblis, setan, dan kawan-kawan. Hah? Tapi kenapa abad ke-7 ini menurunkan kitab yang katanya mengeklaim menyempurnakan dan membenarkan kitab sebelumnya? Bohong. Kalau dia membenarkan, otomatis dia menolak setan dan ajarannya. Dia nggak mungkin pelihara setan. Tapi kenapa sesembahanmu malah memelihara, sesembahan malah mengutus menjadi rasul setan itu? Ayatnya jelas. Surat Al-Anbiya 82, surat Maryam 83. Jelas itu. Permasalahannya teman-teman, kalian nggak mau jujur sama diri kalian sendiri. Iya ya, selama saya jadi Islam, saya nggak pernah tahu bahwa Allah itu bersekutu sama setan. Selama saya jadi Islam nggak pernah baca sendiri. Selama saya jadi Islam nggak pernah ustadz itu mensiarkan tentang Allah bersekutu sama setan. Itu permasalahan kalian. Makanya saya meninggalkan ajaran setan itu. Itu salah satu juga alasan saya meninggalkan. Bagaimana saya mengikuti sementara ajaran sebelumnya yang saya ditutupi, jangan pernah baca Alkitab, nanti haram, najis dan segala macam sudah dirubah, sudah di ini. Itu doktrinnya sendiri yang saya patahkan sekarang. Makanya kalian nggak boleh baca Al-Quran, Alkitab. Zaman dulu nggak boleh, belum ada internet ya. Jangan, haram, najis. Betul nggak Abi? Benar. Ya? Nggak boleh. Supaya kalian nggak tahu bahwa ada ajaran kebenaran di situ. Supaya kalian nggak tahu bahwa Tuhannya orang Kristen di dalam Alkitab itu nggak piara setan kayak Al-Quran. Ya. Makanya kalian masih jadi. Di hidungnya ada setan juga kok. Oh iya. Ya. Nah, Coba silakan ya. Berikutnya ada bidadari. Intan bacakan bahwa iblis bekerja bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis di Astagfirullah Mbak ayat Intan. 80. Intan ambil data dari kalian sendiri ya, bukan dari kita. Ini bukan penistaan. Ini ada di Quran kalian bahwa iblis bekerja bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la uhyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Silakan Kak Aisyah. Sampai sejauh ini saya nggak butuh banyak orang dari 400. Satu saja umat Islam yang jujur sama dirinya sendiri dan kritis, nggak butuh banyak. Satu aja. Ya. Apakah Anda masih yakin kalau Anda didoktrin bahwa Islam itu Tuhannya mengajarkan kebenaran? Itu loh. Sudah saya bandingkan ya, isi Quran dan isi Alkitab. Itu cuma sedikit, baru awal itu. Permasalahannya teman-teman yang ngaku Islam nggak pernah baca, makanya nggak tahu. Hidupnya beriman itu cuma karena doktrin ceramah yang didengarkan. Itu yang saya hadapi, itu yang saya temukan. Kalian umat Islam itu beriman cuma karena apa? Mendengarkan ceramah. Itu iman kalian tumbuh cuma karena dengar ceramah tok. Bukan membaca dalil yang tertulis, baik Quran maupun hadis. Itu permasalahannya teman-teman Islam. Kalau saya memang nggak bisa ikro, tapi saya baca terjemahan karena terjemahan sudah ada sudah berapa tahun. Saya belum lahir sudah ada itu terjemahan. Ya, makanya doktrin itu, brainwash itu terpatahkan oleh dalil yang saya baca sendiri, bukan dari siapa-siapa. Contoh, saya ulangin. Umat Islam kan didoktrin, di brainwash bahwa Quran itu isinya ajaran kebenaran dan kitab suci toh. Bener nggak?
Nah, itu terpatahkan dengan dalil-dalil yang saya tunjukkan tadi. Kalau isinya kebenaran, kalau kitab suci, kenapa ya Tuhannya mengajarkan, menyarankan bundir dan gandir? Itu salah satu contohnya. Jadi saya patahkan ya doktrin dan brainwash itu dengan Quran itu sendiri. Gak mungkin Tuhan yang benar menyarankan umatnya untuk menyelesaikan hidupnya dengan cara seperti itu. Berarti ya bukan Tuhan yang benar. Itu loh teman-teman. Permasalahannya sekali lagi umat Islam gak mau baca. Makanya masih Islam. Itu salah satu contoh. Bagaimana doktrin itu bisa bertahan kepada saya? Kalau Quran itu kebenaran dan ayat suci, sementara melegalkan perjinahan, sementara memperbolehkan membunbun, sementara memperbolehkan nyolong alias maling. Coba kok itu semua dalam Al-Quran teman-teman. Coba dibacakan surat An-Nur ayat 29 Mbak Intan. An-Nur ayat 29. Oke. Ini masa isi kebenaran begini. Kalau An-Nur kan harus dibaca cara nyolok, cara silakan. nyolong, Iya. ayat Betul. 27. Dari ayat 27. Ya, 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisha alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu masakunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ini memastikan ya teman-teman, Allahnya menyuruh memastikan apakah rumah itu ada penghuninya atau tidak. Terus kedua, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini memastikan lagi, tetapi kalau masih ada orangnya suruh pulang. Nah, yang terakhir, ini baru teman-teman. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sudah jelas ya. Apakah ini ajaran kebenaran masuk rumah orang yang di dalamnya ada kepentinganmu? Ada TV, ada sepeda. Yang tidak dihuni contohnya apa? Orangnya lagi mudik, lebaran, lagi holiday, itu kan nggak ada penghuninya. Ya. Bagaimana kalian bisa percaya setelah kalian baca terjemahannya? Ini kan ajaran maling. Nggak ada orangnya lagi tidak dihuni, penghuninya lagi pergi. Sebentar, Bu. Penghuninya lagi berlibur, penghuninya lagi mudik, boleh masuk. Di dalam ada handphone, ada sanyo air, ada apa lagi? Kan kepentingan kalian. Ambil masuk. Sementara di Indonesia sendiri, jangankan masuk rumah, masuk pekarangan itu sudah ada undang-undangnya, benar nggak teman-teman? Di Indonesia, jangan masuk rumah. Masuk pekarangan rumah tanpa izin sudah ada hukumannya. Bagaimana Allah yang maha ini mengajarkan masuk rumah yang tidak ada penghuninya? Nah
Nah permasalahannya sekali lagi, umat Islam nggak pernah baca dalilnya sendiri. Dulu ya, nih kalau di pengajian, ibu-ibu itu kalau pengajian baca surat An-Nur itu dengan mendengarkan lantunan irama solawat mendayu-dayu, nangis balapan, nangis. Lagi baca ayat-ayat suci surat An-Nur, nangis berserentak. Nggak tahu artinya ditangisin. Begitu saya tahu artinya, dalam hati jiamput, ajaran maling dulu tak tangisi. Jiamput tenang. Karena nggak tahu artinya. Nah Aisyah, yang itu kan yang sperma menggantung jadi daging kan nangis. Nah itu. Itu kan benar teman-teman. Ya? Nangis ya. Enggak. Masalahnya umat Islam nggak pernah tahu dan tidak pernah disarankan untuk mencari tahu makna dan arti kata-kata huruf Arab itu. Itu permasalahan yang fatal. Ya, Bu Bayu. Justru itu nekat dan nyata Bentar. tentang Islam. Kak Marsha, Kak Intan, aku tuh berpikir gini loh. Kok sekelas Unirifa itu dia tuh yang katanya Nggak bisa ikro. Teman-teman, kalian cari rekamannya Majid. Rifa dipermalukan ya, namanya dia muka tembok ya, disuruh baca ikro nggak bisa, lari dia. Ya, kalau suruh balapan sama Mbak Intan ya jauh. Marsa, Intan mau melawak sedikit ya, Bang. Boleh. Iya. Lanjut. Kenapa Intan benihnya benih-benih terus akhirnya pada akhirnya ikut Tuhan Yesus itu awalnya dari surat At-Takwir, Abi. Ya kan? Apa Intan isinya? kan suruh sebentar kayu. Intan kan Apa suruh isinya, Kak? Gas. Ibunya Intan kan pengawas Departemen Agama, teman-teman. Jadi keluarga Intan bukan kaleng-kaleng, semuanya ulama besar di sini ya. Jadi waktu itu Intan tuh kan suruh sholat. Kan kalau sholat kan urutannya niat, ya kan, takbir, terus baca iftitah. Karena Intan keluarga Muhammadiyah, Intan Allahumma baik baini wa baina itu loh, Abi. Habis itu Al-Fatihah kan, habis Al-Fatihah kan suruh baca surat pendek Kayuli. Nah Yes. Intan pas waktu itu bacanya At-Takwir, sedangkan kan di keluarga Intan ditekankan kalau baca harus tahu artinya. Nah Intan baca begini, Kak Yuli jangan ketawa ya. Bismillahirrohmanirrohim, dalam hati, konsentrasi nih Kak Yuli. Ida syamsu kubirat, wa idan nujumun kadarot, wa idal jibalu suyirat, wa idal isaru utilat, wa idal wuhusu husyirat, wa idal biharu sujirat, wa idan nufusu suwijat, wa idal mau'uzatu su'ilat, dan seterusnya. Nah, tapi sambil baca konsentrasi, ini kan Intan lagi ngomong sama Allah nih, Kak Yuli. Ya. Tapi dah dalam hati Intan gini, kok aku baca kayak begini ya, aneh artinya kan. Intan artikan nih, apabila matahari digulung ya Allah, apabila bintang-bintang berjatuhan ya Allah, apabila gunung-gunung dihancurkan ya Allah, dan apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan. Intan nggak ngelawak loh ya, Intan pas onta-onta bunting itu Intan tersentak. Ini gunanya Intan baca-baca begini gunanya apa gitu loh Kak Yuli. Nah Intan langsung itu kan nggak jadi nerusin sholat itu Kak Yuli. Nah gini Intan kembalikan, misalnya Intan minta sama Abi atau Kak Yuli atau Kak Marsha ya atau siapa di sini, Intan minta tolong nih. Terus Intan ngomong di depannya, apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan, kira-kira Intan dianggap stres nggak itu Kak Yuli? Ya iyalah, Kak. Iya makanya loh. Ini si Intan lagi stres atau gimana gitu. Ini sekelas Allah loh, Intan ngomong kan sama Allah untuk berkomunikasi kan. Berkomunikasi tapi yang dibaca di depan Allahnya Intan, apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan ya Allah, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan ya Allah, gitu loh Kak Yuli. Intan kayak, kok Intan stres ya kayak gitu loh. Habis itu Kak Yuli, Intan akhirnya belajar tuh. Berarti selama ini yang Intan baca untuk berkomunikasi dengan Allah,
terutama itu juga ada itu ya. Demi kuda perang yang berlari kencang. Nah, itu Kak Yuli. Jadi awalnya dari situ, kemudian barulah Intan mulai menyelidiki. Cuman kan dulu Intan karena nggak ada yang mengajarkan Alkitab. Jadi Intan menyelidiki melalui jalur umum Kak Yuli untuk tahu siapa kebenaran itu. Dan ternyata habis setelah Intan kuliah kan, tambah memberontak tuh. Intan teliti tuh Kak Yuli, kubus hitam itu simbol apa dari peradaban awal manusia Mesopotamia. Ternyata kubus hitam pemujaan kepada Raja Iblis itu. Makanya sekarang kalau Intan ditanya, Intan kenapa kau Kristen gitu, Intan jawabnya singkat Kak Yuli, karena Intan gak mau nyembah iblis. Gitu ya teman-teman. Jadi Intan punya alasan yang sangat kuat untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, karena hanya melalui Tuhan Yesus Kristus dengan Allah yang benar. Itu juga tertulis di 1 Yohanes 20. Silakan. Oke. Sekali lagi ya. Pertanyaannya yang teman-teman Islam harus tanyakan kepada ulama kalian. Kenapa simbol-simbol satanik yang sebelum 4000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada, kenapa umat Islam meneruskan? Contoh, bulan sabit dan bintang. Terus abis gitu kubus hitam. Terus abis gitu burak. Kenapa kalian ikutin? Kenapa kalian pakai? Dan ini umat Islam nggak pernah tahu. Yang signifikan, yang simbol bulan sabit berbentuk tanduk itu ada berdiri paling tinggi ya di atas Masjid Nabawi. Ya, tolong Mbak Intan dilihatkan supaya mereka tahu. Mereka tuh kan nggak tahu. Di atas Masjid Nabawi yang paling tinggi itu bulan sabit berbentuk tanduk itu. Abi tolong dibesarkan Abi. Thank you Abi. Bentar Ya, Abi, supaya biar aja yang gedein Abi. Abi santai aja biar Yuli yang urus. thank you Abi, thank you Mbak. Ya, enggak, udah, Kak. enggak, si Intan aja. Oh, si Intan. Ya, si Intan dibesarin. Ini biar teman-teman tahu. Nah, nanti dibedakan ada dua pembandingnya antara Mesopotamia dan yang ada di Mekah, rumah Allah, tempat berkumpulnya umat Islam satu dunia. Pertanyaannya, kenapa simbol ini paling tinggi sementara asma Allah di bawah simbol satanik ini? Kalian pernah tahu nggak itu? Kalian pernah tahu nggak sebelum Nabi kalian datang ya untuk beribadah di sini, siapa yang melakukan itu? Itu makanya kalian umat Islam ditutup sejarah. Umat Islam dilarang belajar sejarah. Ya, kalau belajar sejarah ya sekali lagi. Nah ini tadi yang kiri itu di Masjid Nabawi yang kuning. Tapi yang kanan itu sampai detik ini itu dipakai oleh kaum satanik. Ya, ingat yang kiri itu di Masjid Nabawi paling tinggi ya di atas asma Allah. Itu kan kedudukannya paling tinggi dia. Apa mau diganti habis gini? Ayo. Ini kalian nggak tahu, makanya kalian nggak ditutup untuk urusan sejarah. Nggak boleh Islam ada sejarahnya. Kalian nggak boleh tahu siapa sebelum Nabi Muhammad yang memakai Ka'bah itu. Kaum apa, penyembah siapa. Ya. Makanya teman-teman Islam sekali lagi ya, cari tahu. Ini ya saya mau matakan satu lagi. Sebenarnya umat Islam itu bukan meneruskan atau membenarkan Taurat, Injil dan Zabur. Tidak. Sudah jelas mereka melanggar dan merubah. Sebenarnya umat Islam, Quran ini meneruskan syabi'in. Karena di dalam Al-Quran itu Allah itu ya, Allah mengeklaim bahwa umat-umat orang yang beriman itu cuma 3, betul ya Abi? Di surat Sapi Betina, yaitu umat siapa? Umat Yahudi, umat Nasrani, dan Syabi'in. Justru umat Islam nggak ada disebut orang beriman. Ya, surat Sapi Betina ayat 62. Sekali lagi, ya, surat Sapi Betina ayat 62 bilang apa Allah? Ya, orang-orang beriman itu yaitu Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in. Ya. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani tidak mungkin kalian teruskan karena kalian melanggar. Ya.
Ternyata umat Islam itu meneruskan tradisi umat Syabi'in, penyembah, umat yang menyembah dewa Sin atau bulan dan bintang-bintang. Sudah jelas kan? Ini yang nggak pernah dipaparkan oleh ulama. Nah ini loh, sebelah kiri itu simbol satanik, ya, zaman Mesopotamia sampai detik ini. Sebelah kanan rumah Allah, sama-sama mengikuti memakai simbol satanik itu. Ayo, ini yang kalian harus pertanyakan sama ulama-ulamamu itu. Kenapa kita harus datang kalau punya uang, harus datang ke rumah yang ada simbol satanik itu? Kak, Ini pertanyaan kalian, silakan Mbak Intan. lebih jelas ya. Jadi komunis itu simbolnya sama bulan sabit. Dan salib miring artinya perlawanan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena Intan tuh peneliti ya teman-teman. Jadi perang dunia pertama, revolusi industri, revolusi Perancis dan sebagainya, ideologi dunia seperti komunis, fasis ya, terus liberalis itu hanya untuk mengaburkan yang sebenarnya. Semuanya itu gunanya untuk melawan Tuhan Yesus Kristus saja. Makanya slogan satanisme global itu hanya satu, no today Jesus. Nggak ada Yesus Kristus. Ya teman-teman. Dan itu apa yang dituliskan di Wahyu 12 ayat 17 jelas sekali bahwa mereka memang hanya menyerang Tuhan Yesus Kristus dan para pengikutnya. Ya makanya dengan segala cara juga menciptakan agama-agama, termasuk agama Islam. Itu yang menciptakan adalah satanik global. Itu Kak Marsha. Cuma Intan kan pakai akun ini, jadi enggak ini Kak, akun yang datanya lengkap itu kan di tablet yang masih ke penjara, ke tombak kemarin kan, habis dari komalnya Kak Aisyah itu. Tapi ini sekedar paham ya teman-teman, inilah sikil of Azazel atau sikil Saturnus. Nah termasuk sikil dari bulan sabit dan bintang yang juga digunakan untuk ideologi-ideologi satanisme internasional, dan itu ada di dalam kubus hitam teman-teman. Nah Intan perlihatkan di kubus hitamnya ini teman-teman. Jadi si kubus hitam adalah simbol pemujaan kepada para setan. Ya jadi kalau untuk khusus bulan sabitnya itu pemujaan kepada Baal. Ya atau iblis Belpegor teman-teman. Baal itu iblis Belpegor, tetapi pusatnya tetap Azazel ya teman-teman. Nah itu disembah di kubus hitam. Ini artinya teman-teman, itulah yang membuat Intan itu mantap untuk keluar dari ajaran setan ini, karena tidak mau menyembah setan ya teman-teman. Silakan Kak Aisyah. Oke, sudah jelas ya. Bukan cuman simbol, ternyata di dalam Al-Quran sesembahnya sendiri ya, itu bersekutu dengan setan. Ayatnya sudah dibacakan Mbak Intan. Itu kan korelasi benang merahnya nyampe itu. Ya. Dari simbol sama dengan satanik, ajarannya ajaran setan, ya. Tuhannya memelihara setan dan mengutus setan. Umatnya kesetanan di Kormal. Jelas kan? Ada yang bisa coba, ada Pak Ustadz nggak untuk mencerahkan, membantah dalil-dalil tadi? Pertanyaannya, kenapa simbol-simbol satanik umat Islam teruskan? Ya, ayo, silakan. Buat umat Islam, ya, ini data. Saya tidak minta Anda percaya atau tidak, ya. Cuman yang kasat mata yang saya tunjukkan, kenapa di Masjid Nabawi simbol setan bulan sabit berbentuk tanduk itu ada paling tinggi posisinya di atas asma Allahmu. Silakan cari tahu kalian, ini PR kalian ya. Makanya kalian itu ya nggak sadar bahwa sejarah itu ditutup. Sekali lagi, Islam itu menutup sejarah dunia, ya, nggak mau supaya umatnya jangan sampai tahu bahwa Mekah itu sebelum ada Islam itu siapa yang sudah di situ,
ya, bahwa kenapa ditutup sejarahnya supaya umat Islam nggak tahu simbol-simbol yang mereka pakai itu sebenarnya simbol siapa yang diteruskan. Itu ya, itu PR buat kalian. Makanya saya nggak mungkin setelah saya baca, bukan cuman ini ya, saya lihat, loh kok gambarnya ini, ternyata betul ada benang merahnya. Satu, ya, kenapa simbol itu dipakai umat Islam, simbol setan itu bukan cuma 3, ada berapa lebih. Dan ajarannya di dalam Al-Quran, kenapa ajaran-ajaran jahat? Yang pasti yang jahat itu dari setan, nggak mungkin Tuhan yang benar mengajarkan kejahatan. Pasti setan, karena setan tidak mungkin mengajarkan kebenaran, pasti kejahatan. Kan simpel sebenarnya. Kak Marsha bentar, aku izin. Silakan. Kak Marsha, ini teman-teman masih ada yang mau bertanya nggak? Biar kita kasih kursi 1-0 buat yang Silakan. Mokondo ini. Kak Gembel Elit, masih ada yang mau bertanyakan? Gembel Elit. Oke, no respon. Pak David naik, ada yang mau disampaikan Pak David? Pak David, selamat siang. Bang Tong. Pergi mungkin Kak Yuli. Di bawah ada Ustadz, suruh naik aja. Ustadz siapa itu? Sudah lewat dia. Kak Yuli. Naikin Ya, bentar, dia. bentar. Naga. Kerangka, halo Kerangka. Kerangka. Iya. Oke. Ya, Naga Iya, Putih. Mbak. Mau belajar doang, nggak mau masuk Kristen kerangka. Ya, Naga Putih, siapa Naga Putih ini? Silakan. Yang digantung itu manusia atau orang terkutuk itu? Aduh, kamu lagi. Bal-bali dia Kak Marsha. Iya, sabar dulu pelan-pelan. Naga Yang digantung Putih, itu ya sebentar. manusia atau orang Naga Putih, selamat sore. Selamat sore Naga. Naga. Saya presek Yang ke Babi ya. masuk rumah Selamat orang, sore, langsung ngomongnya Naga kasar Putih. gitu. Anda permalukan Islam sendiri. Termasuk Bentar, Yuli Bu. juga iblis. Sebentar. Naga Putih, selamat sore. Ya, selamat sore. Bisa Selamat kondusif. datang. Bisa Selamat kondusif. datang. Selamat datang dengan kebohongan Kristen penyembah manusia yang bernono. Loh, kalau saya jawab ya, kalau saya tidak pernah memungkiri bahwa saya menyembah Tuhan Yesus yang dalam kemanusiaannya dia laki-laki yang bernonot. Lah kalau nggak punya nonot berarti dia cacat dong. Nah sementara saya akan balik. Oke, sebentar ya. Sebentar Naga Putih. Gantian sebentar Naga Putih. Sebentar Naga Putih. Saya counter. Kalau memang dia manusia, Sebentar kenapa Naga Tuhan Putih. Tuhan? Sebentar Naga Putih. Siapa Sebentar. memerintahkan Ya. Anda untuk Sebentar. memerankan Kamu yang manusia bernono? atau apa? Sebentar. Justru yang saya pertanyakan. Seandainya Yesus Di mute. minta Siapa moderatornya? Di minta mute aja. perhubungan Di sama mute. dia. Kamu kasih. Di mute aja. Karena ya itu benar kan teman-teman? Ajarannya setan, ya. Iya, Kristen Allahnya aja mengutus setan, umatnya kesetanan. Jelas ya. Wahyu, Udah diam Wahyu dulu, 5 diam nomor dulu. 6, siapa yang iblis itu? Diam. Siapa yang iblis itu? Diam, Siapa yang saya iblis? jawab ya tadi ya. Saya sudah jawab tadi ya bahwa saya menyembah Tuhan dalam kemanusiaannya Yang dia sebentar. Ya, tapi emang dia manusia, Diam, bodoh. turunin aja lah, turunin. Saya soalnya maaf ya, level saya sama manusia. Kalau sama setan gini, sorry ya. Kalau saya tanggepin berarti saya ikut-ikutan dia ya. Justru saya mau oke, Mbak Intan, justru kan saya jawab ya kan. Kenapa kita menyembah Tuhan Yesus yang bernonot? Jelas di dalam kemanusiaannya itu dia harus sempurna, yaitu punya fisik yang sempurna, yaitu pasti punya nonot. Pertanyaannya, nabimu manusia apa bukan? Karena istrinya bilang, aku tidak pernah melihat nonotnya Rasulullah. Coba dibacakan Ibnu Majah 1912 dan Ibnu Majah 654. Loh, kalau saya itu pakai dalil. Justru saya counter. Kenapa? Nabimu yang katanya manusia, istrinya nggak pernah lihat nonotnya. Kenapa? Kemana nonot Muhammad? Tolong dibacakan Mbak Intan. Ibnu Majah 1912 atau Ibnu Majah 654. Hati-hati kalian. Saya akan menjawab apapun narasi kalian, tapi ingat saya akan counter balik dengan dalil kalian.
Kemana nonot Mamat? Saya cuma membantu Aisyah istrinya karena dia bilang, aku tidak pernah melihat sama sekali nonotnya Muhammad. Mbak Intan bisa dibacakan? Bacakan Ibnu Majah 19:12 dulu ya. Telah menggosipkan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, karena ini kitab gosip teman-teman. Langsung aja Mbak Intan. Ya, telah menggosipkan kepada kami Waki dari Sufyan, dari gosipnya Mansur, dari gosipnya Musa bin Abdullah bin Yazid, dari gosipnya mantan budak Aisyah, dari Aisyah. Ia bergosip, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Abu Bakar berkata, Lah itu gimana? Bininya 9 tahun berumah tangga nggak pernah lihat barangnya sama sekali. Sedangkan Guguk tiap hari liwat gondal gandul barangnya. Itu binatang. Masa ini katanya manusia sempurna utusan Allah, kok loloknya nggak kelihatan? Ini dalil yang ngomong. Lebih sempurna mana, Tuhan Yesus atau Mamat? Ayo. Di situ jelas Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat loloknya Rasulullah sama sekali. Bayangin 9 tahun loh berumah tangga, disimpan di mana loloknya itu? Terus disogrok pakai apa itu dia? 30 kekuatan laki-laki itu. Hah? Makanya kalian hati-hati. Kita akan menjawab semua narasi kalian, kita akan jawab, tapi hati-hati kita counter balik. Meninggoy kalian. Justru saya itu membantu Aisyah bininya mempertanyakan, hai umat Islam, hai ulama-ulama, kemana loloknya nabimu? Karena Aisyah sendiri 9 tahun gak pernah lihat model loloknya. Itu dalil yang ngomong. 2 lagi dalilnya. Coba Mbak Intan, 1 lagi Ibnu Majah 654. Dicatat teman-teman. 2 dalil loh. Buset, kemana pelernya? 654. Kayu itu, dipakai kayu didorong. Tadi 1912, sekarang 654. Nomor 654. Telah Hati-hati bergosip kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah telah bergosip kepada kami Waki dari Sufyan, dari Mansur, dari Musa bin Abdullah bin Yazid, dari mantan budak Aisyah, dari Aisyah. Ia bergosip, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Abu Bakar berkata, dari Abu Nuaim. Sudah 2 dalil mengatakan gak ada loloknya. Saya justru dimarahin Islam. Justru saya membantu Aisyah bininya 9 tahun berumah tangga. Aku gak pernah lihat loloknya suamiku sama sekali. Gimana loloknya? Masa kalah sama Guguk? Guguk mundar-mandir bawa loloknya kelihatan. Kita kontrol ya, Kak Aisyah kontrol. Ayo, ada yang mau bilang apa lagi? Kontrol ya. Masa kalah sama binatang sih? Binatang gondal gandul. Ini katanya manusia sempurna. Bininya 9 tahun. Dalilnya banyak ya. Digauli. Pakai apa menggauli kalau nggak ada loloknya? Makanya kalian hati-hati. Ya. Hati-hati. Ayo. Wong cacat gak ada loloknya kok dijadiin junjungan. Ada lagi? Ya. Kalau saya lebih suka itu membahas tentang ajaran dan pengajaran karena materinya banyak. Ya, supaya nanti publik tahu ajaran mana sih yang benar. Karena dari ajaran yang benar itu menuju ke Tuhan yang benar. Sepakat ya teman-teman? Itu nggak usah bingung manuskrip, bahasa dibahas-bahas, iya perdebatan.
Tuhannya beda. Ya. Yang satu Tuhannya membinasakan iblis, yang satu pelihara iblis. Udah beda Tuhannya. Bener nggak Abi? Benar. Udah beda. Aisyah, Abraham juga bukan Ibrahim. Abraham Makanya. anaknya Tera, Ibrahim anaknya Azar. Ya. Makanya mereka sampai detik ini Abi tidak pernah menunjukkan verifikasi yang tepat tentang bagindanya dicunat apa enggak ada dalilnya. Udah dibongkar sama Aisyah bininya. Aku nggak pernah. Kok macet? Bener nggak? Ya, ulang Udah lagi. dibongkar sama bininya sendiri. Apanya diulang? Sorry putus-putus. Tadi kepotong. Oh, makanya sampai detik ini Yang sekelas kepotong Ustadz disunat, yang disunat. Abi. Lanjut kamarnya. Gitu Abi. Itu sengaja dipotong sama Marsha itu. ya. Iya, makanya sampai detik ini umat Islam tidak pernah bisa menunjukkan verifikasi dari Ya bagus, dipotong. ada. Wong Aisyah bilang nggak tahu lihat bentuk burungnya. Bininya aja nggak pernah lihat itu nonotnya. Ada tamu. Ada tamu. Ya lanjut. Ya, selamat malam, Dokter Cinta. Dokter Cinta. Dokter Cinta. Dokter Cinta hanya nonton aja, bongkar Oke. semuanya itu. Karena Oke, di bawah kita ya, di Bang, ya. Kalimantan ini capek Baik. udah dihina-hina. Sabar. Salam Abi ya. Tetap Ya. semangat, Bang. Kita undangnya yang ini teman-temannya 2 kursi di bawah ini buat umat-umat mau kondo aja ya. Silakan. Udahlah Dirman, kau di bawah aja Dirman, gak usah kau naik Dirman. Bikin room jadi rungkat aja nanti. Ini 3 berjaya. Oke. Ya, hati-hati Kak Intan, makasih. Ya, 3 berjaya. Setengah jam terus makan. Apa Ya. yang ngacem, Bu?